Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswa hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat, berkah, berlimpah, dan bahagia. Baik, untuk materi bab 3 ini, kearsipan mengenai prosedur pengurusan surat. Pastinya kalian pernah melihat sebuah surat atau menerima sebuah surat. Ya. Apa sih surat itu? Surat adalah suatu alat komunikasi tertulis dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan informasi yang menyangkut kepentingan tugas dan juga kegiatan dari instansi yang bersangkutan. Ya, jadi surat itu adalah sebuah alat komunikasi yang kita tulis dan kita sampaikan kepada pihak lain. Nah, ketika kita mendapatkan surat dari sebuah instansi atau organisasi lain, pastinya contohnya misalnya sekolah kita mendapat surat dari sekolah lain. Nah, ketika surat yang sudah masuk ke sekolah kita harus diapakan nih? Nah, surat itu harus diurus ya. Jadi harus ada pengurusan surat masuk. Apa sih surat masuk? Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau perusahaan lain atau organisasi. Nah, jadi contohnya ketika sekolah kita mendapat surat dari sekolah lain atau organisasi lain ya, itu namanya surat masuk. Saja harus dilakukan dalam kegiatan menerima surat. Nah, apa saja nih ketika kita dapat surat masuk atau sekolah mendapat surat masuk? Yang pertama, menandatangani bukti pengiriman jika diminta oleh petugas pengirim surat. Jadi kita harus menandatangani itu. Yang kedua, memeriksa ketepatan alamat yang dituju. Jika surat salah alamat, harus segera dikembalikan kepada petugas pengirim surat. Misalnya, sekolah SMK Almana dapat surat dari sekolah lain. Ternyata sekolah ini ditujukan bukan untuk sekolah kita, maka tidak perlu diterima. Harus dikembalikan kepada petugas surat tersebut ya. Lalu menyampaikan surat kepada petugas pencatat surat. Nah, setelah surat diterima lalu disampaikan kepada petugas yang bersangkutan yang ada di sekolah. Tahapannya menangani surat masuk yang pertama menerima surat masuk ya. Pertama diterima dan dikumpulkan petugas, diteliti alamatnya. Lalu yang kedua disortir. Nah, kegiatan ini dipisahkan ya. Menurut unit organisasinya ini maksudnya suratnya untuk siapa, ditujukan kepada siapa. Terus macamnya ya, macamnya apakah surat ini penting sekali atau harus segera dibalas dan sebagainya. Lalu diklasifikasi proses penyelesaiannya tadi ya, apakah harus segera dibalas atau harus segera ditindaklanjuti atau perlu nanti saja gitu ya. Terus keamanan isinya, apakah surat tersebut surat biasa, surat rahasia, atau surat sangat rahasia ya. Terus berdasarkan wujudnya ya, apakah suratnya berbentuk apa namanya wujud ya, berwujud gitu ya. Nah, seperti kita lihat wujudnya misalnya wesel, amplop, dan sebagainya ya. Lalu setelah surat diterima, nah kita lihat dulu apakah rahasia atau tidak. Jika tidak, maka kita buka nih. Ya, biasanya surat rahasia itu ditulis pada amplopnya ada tulisan RHS atau surat rahasia atau bisa juga surat sangat rahasia. Ya. Yang kedua surat pribadi, biasanya surat pribadi tandanya alamatnya tanpa menggunakan biasanya surat pribadi penulisan alamatnya tanpa menggunakan jabatan ya, atau sampul privat. Surat dinas disebutkan jabatannya saja ya. Apa sih tujuan menyertakan amplop? Nah, setelah surat dibuka tetap disertakan amplopnya. Tujuannya apa? Mengetahui alamat pengirim ya. Juga menghindari hilangnya sesuatu. Jika di dalam amplop disertakan sesuatu, nah ini gunanya supaya sesuatu tersebut tidak hilang. Mengetahui tanggal pembuatan surat, mengetahui tanggal pengiriman surat. Nah, pengagendaan. Nah, diagendakan. Setiap surat yang masuk dicatat dalam buku agenda. Cara pendistribusian surat itu bisa diperbanyak ya, misalnya surat tersebut untuk beberapa orang. Nah, ini atau harus diketahui oleh banyak orang biasanya diperbanyak. Menggunakan slip edaran atau selembar kertas yang memuat pihak-pihak yang dituju oleh surat tertentu. Juga menggunakan slip tindakan. Nah, ini di sini diagendakan ya. Nomor surat, tanggal terima, diterima dari siapa, juga tanggal nomor surat, perihal untuk apa ini, lampirannya berapa lembar, terus diteruskan kepada bagian siapa ya. Itu. Ini diagendakan.
Pengarahan dan penerusan. Surat masuk harus disertai lembar disposisi oleh sekretaris atau tata usaha. Surat diteruskan kepada pimpinan atau kepada bagian untuk memperoleh tanggapan. Setelah ditanggapi pimpinan atau kepala bagian, disampaikan kembali kepada sekretaris atau tata usaha. Lalu disposisi ini ada dua, disposisi langsung, yaitu disposisi yang langsung ditulis pada lembar surat, dan disposisi tidak langsung, yaitu disposisi yang ditulis pada lembar sendiri. Ya. Itu penyampaian surat. Nah, penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah atau ekspedisi. Langkah-langkahnya, surat yang telah disposisi atau dicatat dalam buku ekspedisi intern, buku ekspedisi diparaf sebagai tanda surat telah diterima. Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikan kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. Ya, jadi lalu surat tersebut disampaikan. Penyimpanan berkas. Nah, surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Nah, ini untuk materi ini nanti kita akan belajar selanjutnya. Ya. Terima kasih. Presentasi dari Bu Ena. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.